Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Sukanadi Pratiwi, nomor absen 29 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gelombang elektromagnetik. Sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita baca fun fact berikut. Ternyata kita bisa menggunakan Wi-Fi di luar angkasa. Koneksi Wi-Fi yang lemah juga bisa diatasi dengan menonaktifkan alat elektronik di sekitar kita, seperti TV, microwave, dan lain-lain. Nah, kenapa bisa begitu? Mari kita simak penjelasannya. Dalam presentasi kali ini akan memuat 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian dan pengenalan terhadap gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah pemaparan mengenai jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang ketiga adalah contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bahaya dari radiasi elektromagnetik. Mari kita lebih mengenal tentang gelombang elektromagnetik. Jadi apa sih gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat memancar tanpa menggunakan medium perantara. Gelombang ini terdiri dari muatan energi listrik dan magnetik dengan medan listrik E selalu berada tegak lurus terhadap medan magnet B. Sejarah singkat bagaimana kita hingga sekarang mengenal gelombang elektromagnetik ini. Siapa itu James Clerk Maxwell? James Clerk Maxwell merupakan seorang ilmuwan berkebangsaan Skotlandia yang merumuskan teori dinamika medan elektromagnetik dan persamaan Maxwell dalam papernya yang berjudul A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field. Teori Maxwell ini tidak lepas dari teori-teori penting yang telah lahir sebelum teorinya dicetuskan. Setidaknya terdapat 3 teori penting. Yang pertama ada hukum Coulomb, yang menyatakan bahwa muatan listrik menghasilkan medan listrik yang kuat. Kemudian ada hukum Biot-Savart yang menyatakan bahwa aliran muatan arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Dan hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Adapun inti teori Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Yang kedua, cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada gelombang radio, merupakan gelombang yang dihasilkan oleh osilator dan alat-alat elektronik. Sistem modulasi dalam gelombang radio sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu AM, amplitude modulations, dan FM, frequency modulations. Perbedaannya terletak pada jangkauan luas. Nah, pada AM, jangkauan luas karena dapat dipantulkan lapisan ionosfer. Sedangkan pada FM, jangkauannya lebih sempit karena tidak dapat dipantulkan lapisan ionosfer. Selain itu, pada AM dapat terpengaruh medan listrik dan magnet di udara, sehingga suaranya tidak jernih. Namun pada FM, ini tidak akan terpengaruh medan listrik dan magnet di udara, sehingga suaranya lebih jernih. Selanjutnya, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang tinggi atau super high frequency. Radiasi dari gelombang mikro ini akan menimbulkan panas pada benda yang menerimanya. Yang ketiga ada sinar inframerah, merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya merah, sehingga dapat menembus benda yang tidak tembus pandang. Gelombang sinar inframerah dihasilkan oleh molekul atau benda yang menghasilkan panas. Selanjutnya, sinar tampak atau cahaya. Sinar tampak ini merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata manusia, berupa warna. Pemantulan dan penyerapan radiasi gelombang cahaya tampak menyebabkan benda menjadi berwarna. Aturannya sebagai berikut. Benda berwarna hitam terjadi karena semua spektrum warna dapat diserap. Benda berwarna putih karena spektrum warna dipantulkan. Sedangkan benda berwarna selain hitam dan putih terjadi karena semua spektrum warna diserap kecuali warna benda itu sendiri. Selanjutnya sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya ungu. Dihasilkan oleh atom dan molekul dalam loncatan listrik. Sumber utamanya adalah matahari. Sinar UV sendiri dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sinar UVA, UVB, dan UVC.
Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tidak semua sinar UV bisa masuk ke bumi, karena bumi memiliki lapisan ozon. Selanjutnya ada sinar X. Tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada logam menyebabkan dihasilkannya sinar X. Karena panjang gelombangnya yang pendek, maka sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi, serta daya tembus terkuat. Sinar gamma dihasilkan oleh inti atom radioaktif yang meluruh, interaksi atmosfer dengan sinar kosmik petir. Mari kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Gelombang radio, siaran radio, siaran televisi, pengiriman pesan kapal selam, dan transmisi navigasi jarak jauh memanfaatkan gelombang radio. Pemanfaatan gelombang mikro dapat dilihat dari oven microwave dan radar atau radio detection and ranging. Sinar inframerah dimanfaatkan dalam kamera pendeteksi panas atau termal dan foto satelit dari luar angkasa. Penggunaan sinar laser dalam serat optik memanfaatkan sinar tampak. Sedangkan untuk penggunaan lampu LED, cahaya matahari, laser, dan barcode reader memanfaatkan sinar ultraviolet. Sinar X dimanfaatkan dalam CT scan, pencitraan tulang dan rangka manusia, terapi radiasi, dan mamografi. Terakhir, sinar gamma dimanfaatkan untuk pembunuh sel kanker dan sterilisasi makanan dan minuman kaleng. Kita beralih ke bahaya radiasi. Bahaya radiasi elektromagnetik sebenarnya ada banyak. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa bahaya radiasi elektromagnetik. Yang pertama, radiasi sinar UV bisa menyebabkan kanker kulit. Yang harus diperhatikan saat terpapar sinar UV adalah waktu dan intensitas paparan, jenis dan warna pakaian, serta perlindungan tambahan. Selanjutnya, paparan sinar gamma dengan intensitas rendah bisa menyebabkan risiko kesehatan stokastik. Sedangkan paparan tinggi menyebabkan kerusakan yang lebih fatal, bahkan hingga memicu kanker. Terakhir, radiasi HP. Radiasi HP juga tidak kalah bahaya dengan radiasi lainnya, sebab radiasi HP dapat menghambat produksi melatonin dan memicu kerusakan otak dan lain sebagainya. Dengan mengetahui dampak dari radiasi elektromagnetik, kita diharapkan untuk dapat mencegah dan mengurangi paparan dari radiasi elektromagnetik itu. Selain itu, kita juga hendaknya bisa melindungi diri dari radiasi elektromagnetik dengan melakukan beberapa hal, misalnya menggunakan pakaian yang terang ketika keluar rumah, dan menggunakan pelindung tambahan bisa berupa sunblock atau sunscreen ketika kita keluar rumah. Kira-kira apa sih alasan dari fun fact yang sudah saya sebutkan tadi? Wi-Fi dapat terpancar di luar angkasa. Hal ini karena Wi-Fi menggunakan gelombang elektromagnetik. Seperti yang kita ketahui, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium perantara, sehingga Wi-Fi dapat terpancar di luar angkasa. Fun fact yang kedua, jika sinyal Wi-Fi sedang lemah, maka disarankan untuk mematikan alat-alat elektronik lain seperti microwave. Loh, apa hubungannya microwave dengan Wi-Fi? Ternyata microwave dan Wi-Fi sama-sama menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan keduanya memancarkan gelombang elektromagnetik yang sama, yaitu di 2,4 GHz. Sehingga apabila jarak dari microwave dan router Wi-Fi itu terlalu dekat, maka hal tersebut akan mengganggu transmisi data dari router, sehingga akan berpengaruh terhadap kuat lemahnya sinyal. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.